Oke, kita lanjutkan lagi. Cerita kemarin suami untuk 3 tahun. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik lainnya. Hari terakhir Lee sebagai suami dia pun telah tiba. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi, Lee pun bangun dari tidurnya, terlihat dia pun masih terlelap. Seperti biasa Lee langsung memasak untuk istri dan mertuanya, seperti tidak akan bercerai saja. Di saat sedang sarapan, ayah dia pun memuji Lee karena masih menyiapkan sarapan walaupun ingin bercerai. Ibu dia pun menyarankan putrinya, supaya melupakan kejadian semalam dan memberi kesempatan untuk Lee. Dia pun mendengarkan kata ibunya dan berbicara kepada Lee, dia memaafkan Lee atas perbuatannya semalam yang menurut dia omongan Lee tidak masuk akal. Namun jawaban Lee bikin menlongo gas. Lee pun menyuruh dia ganti baju dan menyiapkan dokumen perceraian mereka. Sontak dia dan orang tuanya pun terkejut. Orang tua dia pun tidak terima dan memarahi Lee karena putri Tobrutnya sudah memaafkan Lee. Namun Lee justru begitu. Dia pun ikut marah dan memukul meja dengan keras, merasa sikap Lee ini sudah keterlaluan. Namun lagi-lagi jawaban Lee bikin greget. Singkat cerita, Lee dan dia pun berangkat bareng ke pengadilan agama. Dia pun masih belum percaya akan keputusan Lee dan menganggap Lee cuma ngambek sama dirinya. Namun Lee pun hanya terdiam. Proses perceraian mereka pun dimulai. Lee juga mengembalikan mobil milik keluarga Halim ke dia, yang selama ini buat antar jemput dia saja. Surat pengadilan pun keluar dan diberikan kepada dia dan Lee, mereka sekarang sudah resmi bercerai. Setelah urusannya selesai Lee pun langsung beranjak pergi tanpa menghiraukan dia. Dia pun terkejut dan langsung mengejar Lee keluar. Dia melihat sekeliling ternyata Lee sudah tidak ada, dia hanya menemukan buku cerai Lee yang dibuang di tempat sampah. Sesampainya di rumah, orang tua dia pun sudah menunggunya dan menanyakan bagaimana hasilnya, dia pun menjawab lancar dengan muka lemas dan pergi begitu saja. Di kamar dia tidak bisa tidur, selalu keingat akan Lee di pikirannya. Dia pun menelusuri semua ruangan yang sering dikunjungi Lee di rumah. Rupanya dia sudah mulai ada rasa kepada Lee, namun kalah dengan ego dan kesombongannya, yang selalu tidak menghargai Lee. Dia teringat akan perhatian tulus Lee kepadanya, namun dia selalu menyepelekannya. Hargai dia atau mereka hari ini, sebelum kamu menyesali ketidaksempurnaan yang hilang esok hari. Jangan salahkan jika kopimu dingin, dia pernah hangat namun engkau diamkan, namun ini bukan tentang kopi. Ketika dia sedang ngoceh-ngoceh sendiri tiba-tiba dia ditelepon teman-temannya. Ternyata dia disuruh ke kafe biasanya mereka kumpul. Sesampainya di bar, ternyata teman-teman dia merayakan atas perceraian dia dengan Lee. Gri pun memberikan selamat dan memberikan bunga ke dia. Namun kali ini dia menolaknya karena dia teringat akan Lee. Di bar pun seperti biasa, dia ditantang bermain game. Dia ditantang suruh menelpon Lee kembali untuk datang. Dan sekarang Lee diberikan waktu 15 menit, karena tempatnya agak jauh. Awalnya dia menolak karena mereka sudah cerai, namun teman-teman dia terus memaksanya. Dan akhirnya dia pun mau dan mengatakan ini yang terakhir kalinya. Namun alangkah terkejutnya dia saat menelpon Lee. Nomor Lee sudah tidak aktif. Dia pun menyuruh teman dia, Bevi, untuk menelpon Lee, karena nomor dia telah diblokir, dan dia akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Lee kalau dia datang. Bevi pun menuruti dia dan menelpon Lee, namun lagi-lagi nomor Lee tidak aktif. Sontak muka dia pun pucat, dan teman-teman dia pada kaget. Mereka tidak percaya Lee akan berbuat sejauh ini, dan mengira Lee sudah bunuh diri. Ucapan ini sontak membuat dia kaget, dan tiba-tiba dada dia sesak seketika, karena takut ucapan teman-temannya benar. Dia meminta teman-temannya untuk membantu untuk menghubungi Lee. Namun teman-teman dia bingung karena mereka tidak kenal Lee. Salah satu teman dia memintanya untuk ngasih tempat tinggal Lee, namun dia sendiri pun tidak tahu tempat tinggalnya. Seketika jawaban dia pun membuat teman-temannya kaget, karena selama 3 tahun bersama dia tidak mengetahui apapun tentang Lee. Seketika dia pun langsung pergi, dan ingin mencari Lee sendirian. Dia pun mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Lee, seperti tempat perbelanjaan dan tempat mancing Lee. Sim pun berpindah di sebuah universitas, di mana Lee mengajar. Terlihat secara teman dia sedang diganggu siswa lain. Namun tiba-tiba Lee datang dan menyuruh siswa-siswanya duduk karena pelajaran akan dimulai. Namun Jono tidak mau menuruti Lee dan menanyakan kau itu siapa. Lee menjelaskan kepada siswa-siswanya bahwa dia itu dosen pengganti di universitas ini sekarang. Namun Jono malah mengolok-olok Lee bahwasanya Lee masih seumuran dengan mereka, mana bisa Lee mengajar mereka apalagi ilmu sejarah. Seketika Lee pun marah dan menegaskan bahwa ia adalah dosen mereka sekarang sekalipun ia masih muda. Namun lagi-lagi Jono tidak menuruti Lee dan bahkan menantang Lee dengan pertanyaan-pertanyaan sejarah. Kalau Lee bisa jawab semuanya, Jono akan duduk dengan sopan dan memanggil Lee dengan Pak. Namun kalau Lee kalah, Lee harus minta maaf ke semua siswa di dalam kelas.
Li pun menyanggupi tantangan Jono tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Jono pun langsung memberikan pertanyaan yang pertama kepada Li. Jono bertanya sebutkan 4 perang dalam sejarah, di mana pasukan kecil menang melawan pasukan besar. Li pun tanpa berpikir langsung menjawab. Bagi Li ini pertanyaan mudah, karena ia sudah hidup ribuan tahun sebelumnya. Singkat cerita, Li pun berhasil menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Jono, dan semua siswa pun memberikan tepuk tangan kepada Li. Melihat jawaban-jawaban Li, Jono hanya terdiam seakan tak percaya bahwa Li bisa menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Jono yang arogan akhirnya mengakui Li sebagai dosen dan duduk di tempatnya. Setelah selesai mengajar, Li pun beranjak pergi namun Sera mengejarnya. Sera cuma menanyakan apakah Li masih mengingatnya. Li pun menjawab masih. Sera adalah teman dia bukan? Jawab Li. Dan Li menanyakan ada urusan apa, kalau gak ada yang penting Li akan pergi. Di saat Li mau pergi tiba-tiba ternyata Sera terkena batu ginjal yang membuat perutnya sakit. Lantas Li pun bergegas menolong Sera dan mengobatinya dengan tenaga dalam. Sera pun menuruti perkataan Li dan membuka yang diperintahkan Li. Nice. Li pun komat kamit baca Yasin 3 kali untuk memecahkan batu yang ada di ginjal Sarah. Seketika Sarah pun sembuh karena pertolongan dukun Li. Setelah itu Li pun pergi meninggalkan Sera. Sera sangat kesal karena Li dimintai nomor WhatsApp tidak memberikannya. Nomor kuai lombak iki. Di sisi lain dia masih mencari Li kemana-mana, namun belum kunjung ketemu. Di saat dia sedang frustasi, Sera pun datang menghampiri dia. Sera mencari dia kemana-mana, karena dia tidak ada kabar selama 7 hari ini. Dia beralasan ia menghilang karena sibuk dengan proyeknya. Sera juga bercerita kepada dia bahwa Li mengajar di universitasnya sekarang dan besok Li akan datang ke universitas, ucap Sera. Dia mendengar Li baik-baik saja, ia sangat lega, namun dia menyembunyikannya dari Sera dengan beralasan ia sedang tidak enak badan. Akhirnya setelah sekian lama, dia pun bertemu kembali dengan Li. Namun bukannya romantis, justru mereka bertengkar lagi menyalahkan satu sama lain. Awalnya dia meminta Li untuk rujuk dan kembali ke keluarga Halim. Namun cara dia membujuk Li salah, dia membujuk Li dengan sikap kesombongan dan keangkuhannya, seolah-olah Li bisa dibujuk dengan harta. Sikap dia ini yang membuat Li tersinggung dan marah. Seolah-olah Li dianggap sebagai anjing peliharaannya saja. Namun dia masih belum juga sadar dan mengira Li seperti ini karena masih ngambek dengannya. Dia juga masih menyombongkan dirinya sebagai pemimpin besar di kota Haru dan segudang prestasinya kepada Li, dan menjanjikan Li akan hidup enak kalau ia kembali. Li pun dengan tegas menolaknya. Dia juga menjelaskan bahwa yang membantu dia naik ke puncak dan melindungi keluarga Halim diam-diam dari belakang adalah Li. Dan Li pun berkata tidak akan segan-segan untuk mencabut apa yang telah diberikan kepada dia selama ini kalau dia masih bersikap seperti ini. Namun dia tidak mempercayai ucapan Li dan menganggapnya sebagai lelucon. Suatu hari ketika Li berkunjung ke keluarga Wito, Li dihadang oleh Geri. Geri menganggap Li sebagai musuhnya dan beranggapan bahwa karena Li lah dia putus sama dia. Li pun memanggil pengawalnya untuk menghajar Li. Sontak Geri pun hanya terbengong ketika prajuritnya kalah, hanya dengan satu gerakan saja. Di tengah keributan yang sedang berlangsung, Paman Geri dan para bawahannya pun muncul dan tiba-tiba. Ini membuat Geri semakin shock dan tak percaya. Pamannya menjelaskan kepada Geri bahwa Li ini adalah guru besar, 4 keluarga besar semuanya adalah muridnya, dan kedatangan Li kemari untuk berjalan-jalan. Seketika Geri pun memberikan hormat kepada Li. Di keluarga Wito menyampaikan beberapa pesan kepada murid-muridnya, supaya kerjasama kepada keluarga Halim dijalankan secara nomor saja, karena Li sudah tidak di belakang mereka, dan ingin pergi jalan-jalan lagi. Sin pun berpindah di rumah kediaman dia. Di saat dia ingin sarapan, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari asistennya. Katanya ada masalah dengan proyeknya yang sedang mereka kerjakan. Ini adalah pukulan besar bagi dia, bahwasanya ini adalah proyek yang besar. Dia menjelaskan kepada orang tuanya, keluarga Halim tidak lolos seleksi di proyek ini dan keluarga Wito minta meninjau ulang dokumennya selaku pemegang proyek. Orang tua dia pun menyuruh dia untuk menelpon Geri, karena Geri adalah keluarga Wito dia pasti bisa membantu, ucap orang tua dia. Namun dia menolaknya, karena dia sudah tahu kalau Geri tidak berpengaruh di dalam keluarga Wito, apalagi berhubungan dengan proyek yang sebesar ini, jawab dia. Geri yang dulu sangat membenci Li, kini malah berguru kepada Li dan memintanya untuk mengajari dirinya. Dengan senang hati Li pun mengajari Geri ilmu adab.
Adab adalah manifestasi dari akhlak mulia, al-akhlak al-karimah, dalam perkataan, perbuatan, dan sikap seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang beradab adalah orang yang mengetahui dan menerapkan perilaku terpuji sesuai tuntunan agama. Adab tidak hanya sekadar sopan santun umum, tetapi juga meninggikan harkat dan martabat sesuatu berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab juga lebih utama dari ilmu. Sebagian ulama bahkan menekankan pentingnya adab sebelum menuntut ilmu, karena adab menentukan bagaimana ilmu itu digunakan dan manfaatnya. Ketika Geri sedang mengaji, tiba-tiba teman-temannya datang, mereka minta Geri untuk mengenalkan seniornya kepada mereka. Namun mereka kaget bahwa guru besar yang disebut adalah Li. Teman-teman Geri malah mengolok-olok Li dan seketika tiba-tiba ponsel Geri berbunyi, ternyata keluarga Halim yang menelpon. Geri pun memberitahu gurunya dan Li menyuruh mereka datang. Singkat cerita, dia dan orang tuanya pun menemui Geri. Orang tua dia membujuk Geri supaya membantu mereka dengan masalah proyek yang sedang mereka hadapi. Namun Geri mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu masalah proyek sebesar ini. Geri mengatakan bahwa yang bisa memutuskan adalah Li. Di saat dia dan orang tuanya kebingungan, Pak Budi datang. Pak Budi menjelaskan kepada dia memberikan proyek ini ke keluarganya dengan mudah itu karena Li ada di keluarga Halim. Dan karena Li sudah tidak ada di keluarga Halim sekarang, urusan proyek harus diurus secara profesional, ucap Pak Budi. Sekarang dia pun baru percaya akan semua ucapan Li. Ketika dia teriak-teriak memanggil Li, Li pun datang. Li mengingatkan kepada dia bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada dia, supaya dia sadar dan menerima kenyataan. Namun dia dengan angkuh menantang Li, bahwa proyek masih bisa jalan tanpa ada bantuan keluarga Wito. Dia pun masih menyombongkan atas pencapaiannya, dia mengatakan bahwa ia memegang 2 pelabuhan atas kerja kerasnya sendiri tanpa ada urusan tangan Li. Namun Li cuma bermodalkan pulsa sudah bisa mengambil alih pelabuhan dari dia. Tak butuh waktu 1 menit dia mendapatkan kabar pelabuhannya dihentikan, ini membuat orang tua dia jantungan. Dan sekarang dia pun percaya akan Li, bahwasanya omongan Li tidak main-main dan sekarang dia menyesalinya. Dia pun menceritakan kepada Li bahwa sejak awal mereka bercerai, dia sudah menyesalinya. Dia mencari Li ke sana kemarin bagai mayat hidup. Di momen ini Mimin pun ikut terharu. Kalian harus nonton aslinya. Kali ini dia minta maaf kepada Li dengan tulus dari hati, dan meminta waktu 3 tahun lagi kepada Li supaya bisa memperbaiki keluarga Halim dan dirinya supaya Li bisa mengakuinya. Film pun selesai, dan kata-kata hari ini adalah buatlah hari ini menjadi hari di mana mereka merasa benar-benar dicintai dan dihargai.